Perkenalkan, nama saya Anissa Salvira Siregar dengan NIM 19090647. Saya mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2019. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan peran militer di Filipina dan di Indonesia dalam menghadapi kontrainsurgensi. Ancaman yang dihadapi setiap negara pada saat ini tidak hanya berupa ancaman militer, tetapi terdapat pula ancaman nirmiliter. Ancaman yang muncul saat ini berupa ancaman yang bersifat asimetris dan tidak hanya berbentuk konvensional. Salah satu bentuk ancaman asimetris yang akan saya bahas kali ini adalah tentang insurgensi. Pada pemberontakan atau insurgensi yang terjadi di Filipina, saya akan menjelaskan bagaimana peran militer di negara Filipina dalam melakukan kontra-insurgensi. Hal ini menjadi penting dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa di negara Filipina terdapat beberapa non-state actor yang menjadi ancaman bagi negara tersebut. Kelompok non-state actor tersebut diantaranya adalah kelompok Abu Sayyaf, kelompok bangsa Moro dan MILF. Kemunculan gerakan pemberontakan oleh bangsa Moro. Dalam sejarah, bangsa Moro adalah suatu etnik yang berbeda dan terpisah dari bangsa Filipino, yang sekarang merupakan mayoritas penduduk Filipina. Pada awal abad ke-16, Mindanao bukanlah bagian dari Filipina. Bangsa Moro yang dominan beragama Muslim, namun masyarakat Mindanao berbeda dengan merespon kolonialisme Spanyol. Salah satu alasannya adalah karena Islam yang berkembang di Mindanao telah memberikan masyarakat suatu sistem sosial dan politik yang lebih maju di daerah-daerah daripada di Filipina Utara. Tujuan kaum kolonialis adalah mendirikan koloni dan memasukkan penduduk Filipina ke dalam agama Kristen untuk menghalangi penyebaran Islam ke utara dari Kalimantan. Salah satu cara yang digunakan untuk menaklukkan bangsa Spanyol adalah dengan mengirimkan misionaris Katolik ke wilayah-wilayah bangsa Moro dengan harapan bahwa proses kristenisasi akan membantu menaklukkan secara politik. Kemudian, kaum misionaris mendesak tentara Spanyol agar melakukan penaklukan secara militer. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Moro terhadap pemerintahan Filipina: illegal dan immoral annexation, represi terhadap identitas budaya, ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi, forced migration, dan ethnic cleansing terhadap bangsa Moro merupakan mendorong gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintah dan masyarakat pendatang yang pada umumnya Kristen Filipina. Namun demikian, protes dan gejolak tersebut bersifat sporadik, lokal, dan tidak terorganisir. Namun perlawanan ini masih bersifat individual karena tidak adanya ikatan dan identitas kebangsaan yang mengikat seluruh etnik bangsa Moro. Berikut ini adalah organisasi-organisasi yang dibentuk oleh bangsa Moro untuk melawan pemerintah Filipina dan etnik Filipino. MIM atau Moro Independent Movement. Organisasi ini bertujuan untuk mendirikan Republik Islam yang mencakup Mindanao, Sulu, dan Palawan. Di samping itu, MIM dimaksudkan untuk merespon pendudukan atau penyerangan orang-orang Kristen terhadap bangsa Moro. Yang kedua, The Moro National Liberation Front (MNLF). Latar belakang munculnya MNLF berawal dari harapan akan kebebasan dari teror, penindasan, dan kediktatoran yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina. Dan saat ini, MILF adalah organisasi perlawanan bangsa Moro yang paling populer dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah Filipina maupun Amerika Serikat yang mengelompokkan ke dalam organisasi teroris. MILF adalah kelompok perlawanan bangsa Moro yang mendasarkan perjuangannya kepada ajaran-ajaran Islam. Perjuangan MILF dimaksudkan untuk memperoleh kembali kemerdekaan yang telah dirampas secara immoral dan ilegal, dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri rakyat bangsa Moro melalui perjuangan secara damai. Organisasi ini pada dasarnya menghendaki proses penentuan nasib sendiri bagi bangsa Moro yang dilakukan dengan cara non-kekerasan, seperti yang dialami oleh Maldives, Brunei, dan Singapura. Dan yang terakhir ada kelompok Abu Sayyaf. Berdirinya kelompok ini dinilai oleh pemerintah Filipina sebagai munculnya kelompok Islam fundamental, bahkan Islam teroris yang memiliki jaringan dengan organisasi teroris internasional. Namun demikian, penilaian yang berbeda diberikan oleh kalangan Muslim. Kelompok Abu Sayyaf ini seringkali diduga kalangan Muslim mendapat dukungan dan bantuan dari militer Filipina untuk melakukan aksi terorisme guna mendiskreditkan kelompok-kelompok separatis yang lain. Pasukan khusus militer Filipina dalam melawan kelompok pemberontak. Dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok insurgensi, pemerintah Filipina tidak hanya menggunakan cara diplomasi. Ranger juga berperan penting dalam menangkap dan menghadapi Front Pembebasan Islam Moro. Mereka handal dalam melakukan operasi rahasia mulai dari penerjunan, pengintaian, dan serangan kilat. Saat ini, Scott Ranger yang dipimpin oleh Brigjen Noel Cobales, sementara operasi khusus yang dilakoninya antara lain Operation Enduring Freedom, Philippines Anti-Guerrilla Operation Against NPA, serta pemberontak MILF. Perbandingan strategi militer Filipina dengan Indonesia dalam menghadapi gerakan insurgensi.
Salah satu peran militer yang digunakan untuk melawan insurgensi di Indonesia adalah TNI Angkatan Darat, memenuhi apa yang telah diamanatkan pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh organisasi TNI AD. Dalam perang melawan insurgensi, yang paling penting adalah bagaimana memenangkan hati rakyat, how to win the heart of people. Seperti teori kontra-insurgensi yang dikemukakan oleh David Galula, dan hal tersebut sudah TNI AD buktikan dalam catatan sejarah, menumpas gerakan separatis bersenjata mulai dari PRRI, Permesta, DITII, hingga PKI. Sebagai dampak atas prestasi tersebut, di mata dunia TNI dianggap berhasil dengan konsep pembinaan teritorialnya. TNI AD telah merebut di hati rakyat atau winning the heart of people, sehingga keamanan NKRI yang multi etnik, agama, dan budaya dapat dijaga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Amerika merasa sebagai polisi dunia. Sejak pasca pengeboman 11 September 2001, mereka melancarkan gerakan melawan terorisme di seluruh dunia, dan saat ini mereka sedang menghadapi masalah pelik di Irak dan di Afghanistan. Berkaitan dengan operasi lawan insurgensi, berbagai doktrin yang sudah dikeluarkan baik yaitu Civil Military Operation, Counter Insurgency Operation, dan Stability Operation serta Support Operation. Walaupun serupa, tapi tak sama dengan konsep binter TNI AD. Mereka selalu gagal dalam penerapannya di lapangan. Inilah mengapa pembinaan teritorial TNI AD berhasil, karena kewibawaan institusi TNI dan kepercayaan masyarakat kepada TNI untuk melindungi mereka. Untuk mempertahankan eksistensi binter dalam menjaga kedaulatan NKRI, maka konsep penggunaan satuan teritorial dalam wilayah operasi militer selain perang melalui operasi teritorial sebagai bagian dari operasi lawan insurgensi yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Namun setelahnya, penggunaan pendekatan yang sama menghadapi insurgensi tidak mampu merebut hati rakyat dan menyelesaikan konflik sampai ke akar permasalahannya. Kekuatan militer yang digunakan baik oleh pemerintah Filipina maupun Indonesia dalam upaya melawan insurgensi merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Melawan kelompok insurgen tidak cukup hanya melawan kelompok insurgen dengan serangan senjata. Yang cukup menarik dari pasukan khusus militer Filipina adalah Special Force Regiment yang mempunyai strategi menghadapi perang secara psikologis. Hal tersebut cukup bagus untuk dijadikan referensi oleh militer Indonesia dalam melawan kelompok insurgensi. Selain itu, Filipina juga dapat menjadikan Indonesia sebagai referensi dalam rangka operasi melawan insurgensi dengan menggelar operasi teritorial. Sejarah keberhasilan TNI dalam menggelar operasi teritorial ketika memberantas PRRI atau Permesta di Sumatera dan DITI Daud Beruh di Aceh menjadi parameter keberhasilan penggunaan soft approach dalam menyelesaikan konflik bersenjata. Terima kasih.